Teman-teman, gimana rasanya kalau kita berkunjung atau membeli suatu barang di warung ataupun di minimarket ya? Pelayanan, terus harganya tidak sesuai dengan pada umumnya, pasti kita akan kesel ataupun kita akan males untuk kembali lagi ya. Jadi itulah beberapa, bukan benci ya, yang tidak disukai oleh pelanggan kepada warung sembako ataupun usaha retail lainnya. Bagaimana kesan terhadap warung kita, si pelanggan itu tidak menyukainya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sharing ya, eh, hal-hal yang tidak disukai oleh pelanggan atau pembeli di warung sembako. Itu ada 4 poin teman-teman ya. Jadi untuk sebelum memasuki topik pembahasan, saya mohon dukungannya Kang Anuk Channel, like, komen, dan subscribe-nya. Untuk teman-teman yang sudah mendukung dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ayo kita sama-sama belajar untuk para pelaku warung usaha, mencegah hal-hal yang tidak disukai oleh pelanggan agar pelanggan kita semakin banyak yang berkunjung dan membeli ke warung kita. Ikuti terus sampai akhir videonya. Terima kasih, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar kawan-kawan? Baraya Kang Anug Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau share lagi ya tentang warung sembako. Sini ada beberapa hal yang paling tidak disukai oleh pembeli terhadap eh, warung sembako ya, karena pengalamannya. Jadi apa saja itu mari kita bahas. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya untuk kita yang pelaku usaha ya di warung sembako agar meningkatkan omset penjualan kita. Baik, yang pertama yaitu harga yang mahal ya. Harga yang terlalu mahal itu membuat pelanggan itu enggan kembali, karena kalau menurut saya harga itu sangat sensitif ya teman-teman. Pelanggan itu kadang-kadang membandingkan warung yang satu dengan warung yang satu lagi, walaupun perbedaannya kecil, itu sangat signifikan ya, sangat perhitungan kalau pelanggan itu. Contoh misalkan beda 500 saja. Bahkan kalau misalkan warung yang lain ada potongan harga atau diskon, dia akan memilih ke warung yang lain. Tapi itu salah satu trik untuk bersaing secara sehat ya. Di sini jadi kita harus rajin-rajin menyurvei harga ya, harga di pasaran, dikarenakan kalau untuk saat ini harga itu turun naik ya teman-teman. Untuk harga sembako bahkan cenderung kebanyakan itu naik. Jadi lebih baik kita survei ya, survei harga di pasaran minimal 10 warung terdekat yang berada di lingkungan warung kita ya. Kita sesuaikan saja, jangan terlalu mahal atau terlalu rendah. Kita ngambil yang tengah-tengah atau yang pada umumnya, biar si pelanggan eh, bisa memilih ke warung kita ya, karena barangnya harganya sama ya. Terus yang kedua yaitu pelayanan yang diterima oleh si pelanggan atau pembeli itu, yang dirasakan itu tidak mengenakan, dikarenakan pelayanan si punya toko atau yang punya penjaga warungnya itu judes.
atau terkesan malas-malasan untuk melayani. Ini juga salah satu faktor yang membuat si pelanggan enggan untuk kembali lagi ke warung kita ya, dikarenakan pelayanan kita tidak maksimal. Jadi kita harus melayani pelanggan itu dengan setulus hati karena kita saling membutuhkan. Kita terapkan senyum, sapa, salam, bahkan kita harus small talk ya kalau bahasa ininya. Jadi kita harus ada sedikit basa-basi ya biar terjalin hubungan baik antara pelanggan dan si penjaga warung atau pemilik warung. Terus yang ketiga yaitu barang yang tidak komplit. Ini juga salah satu faktor pelanggan atau pembeli itu enggan kembali lagi kepada warung kita dikarenakan warung kita itu tidak komplit. Jadi si pelanggan memilih warung lain dikarenakan lebih komplit karena dia pinginnya satu kali beli itu ada semuanya di satu tempat atau di satu warung ya. Jadi kita usahakan walaupun sedikit warung kita dikomplitin ya, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak ya macam itemnya, tapi diusahakan ada. Seperti warung saya juga emang belum komplit ya teman-teman, tapi saya usahakan kalau misalkan ada pelanggan atau pembeli yang menanyakan suatu barang, kalau di warung saya tidak ada, saya catat dan besoknya saya beli ya. Jadi disediakan. Terus untuk menangani pertanyaan dari pelanggan itu kita jangan bilang nggak ada, tapi misalkan si pelanggan, si pembeli itu menanyakan satu barang, kebetulan di warung kita tidak ada, kita bilang aja, oh iya kebetulan habis, kita belum eh, beli lagi ke Kulakan atau belum beli lagi ke grosir ya. Kita tidak berjanji, tapi insya Allah besok ada barangnya. Jadi kita catat dan usahakan besok si barang tersebut udah ada, seperti itu ya teman-teman. Terus yang terakhir, salah satu hal yang paling tidak disukai atau yang paling tidak disukai oleh pelanggan itu yaitu keadaan warung kita. Keadaan warung kita yang kotor atau terkesan jorok ya. Ini juga salah satu hal penting untuk si pelanggan kembali lagi atau betah ya berbelanja di warung kita. Diusahakan warung kita tuh selalu bersih, selalu rapi, barang-barangnya tertata sesuai jenisnya. Terus kita juga usahakan di tempat warung kita, di depan warung kita itu disediakan tempat sampah ya. Jadi kalau misalkan si pelanggan membeli jajanan yang menggunakan bungkus atau plastik ya, itu jadi mereka langsung membuang ke tempat sampah, jadi tidak berserakan di depan warung kita. Dan kita juga kalau misalkan ada waktu, kebetulan warungnya lagi nggak ada pembeli, kita bisa menyapu, mengepel atau mengelap etalase juga barang-barang yang terkena debu ya. Terkena debu kita bersihkan biar nanti begitu pelanggan datang ke warung kita sudah siap, bersih, rapi, dan tidak berserakan sampahnya, sehingga membuat si pelanggan terkesan itu seperti apa ya, enak gitu ya berlama-lama di warung kita. Itulah teman-teman, kawan-kawan Baraya Kang Anug channel 4 hal yang tidak disukai oleh pembeli atau pelanggan ya, pembeli. Jadi ada 4
hal yang pertama yaitu tadi harga mahal, yang kedua pelayanan yang kurang baik atau judes ya. Yang ketiga barang tidak komplit. Terus yang terakhir, yang keempat eh, warung kotor atau berantakan. Jadi 4 hal tadi menjadikan salah satu faktor keberhasilan suksesnya suatu usaha, terutama untuk warung sembako, sehingga kita harus siap-siap atau harus memperbaiki hal-hal apa aja yang kurang ya di warung kita perbaiki. Saya terutama berusaha untuk menghindari hal-hal yang empat hal tadi ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semuanya, terutama untuk teman-teman yang membuka usaha di warung atau toko kelontong ya, menjadikan suatu referensi ya untuk kita sama-sama belajar usaha lebih maju seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa saya mohon dukungannya untuk Kang Anuk Channel, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk semuanya yang menonton, menyimak dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.